Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zivan Agustian Putra Yudi. NIM saya 1010924032. Sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang saya dapat selama kuliah semester 2 mata kuliah fisika. Oke, bentar. Oke, jadi yang pertama itu muatan listrik dan hukum Coulomb. Definisi muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan benda lain yang juga bermuatan. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan perkalian besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Muatan listrik Q sama dengan muatan total N jumlah partikel atau elektron dan proton, muatan satu elektron. Hukum Coulomb F gaya listrik atau Newton Q1 dan Q2 besar muatan listrik, R sama dengan jarak antara kedua muatan, K konstanta Coulomb. Contoh kehidupan sehari-hari yaitu satu penggaris gosok rambut, dua debu menempel di layar TV. Kita lanjut, materi yang kedua yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar suatu muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Arah medan listrik ditentukan oleh arah gaya yang akan dialami oleh muatan positif uji jika diletakkan di daerah tersebut. Medan listrik E sama dengan medan listrik, F sama dengan gaya listrik yang dialami, Q sama dengan besar muatan uji atau kolom. Contoh kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, rambut berdiri saat menggosok belenggu kepala. Dua, kertas tertarik ke penggaris setelah digosok. Oke, lanjut materi yang ketiga yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah total muatan listrik yang ada di dalam permukaan tersebut. E sama dengan medan listrik, dA sama dengan elemen kecil dari luas permukaan tertutup, Y inside sama dengan muatan total dengan dalam permukaan, Y 0 sama dengan permitivitas vakum. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu satu, bola lampu yang menyala, dua, balon muatan. Lanjut, potensial listrik dan kapasitansi. Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan yang dimiliki suatu titik dalam medan listrik. Potensial listrik menunjukkan seberapa kuat suatu titik mampu menarik atau menolak muatan listrik. Kapasitansi adalah kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik dalam suatu perbedaan potensial tertentu. Di sini K sama dengan konstanta kolom, I sama dengan besar muatan sumber, R jarak dari muatan ke titik yang diukur, C kapasitansi, Q sama dengan muatan yang disimpan, V beda potensial. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu satu baterai, dua power bank dan charger. Lanjut arus searah. Arus searah atau DC adalah jenis arus listrik di mana aliran muatannya bergerak satu arah saja dari kutub positif ke kutub negatif. Sini I sama dengan arus listrik, Q jumlah muatan listrik, T sama dengan waktu.
Contoh kehidupan sehari-hari yaitu satu, power bank, dua, lampu LED, tiga. Lanjut, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini bekerja tegak lurus terhadap paragraf muatan dan arah medan magnet. Sini F sama dengan gaya Lorentz, Q sama dengan muatan listrik, V kecepatan gerak muatan, B kuat medan magnet. Ini sama dengan sudut antara arah, kecepatan, dan medan magnet. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu satu, dinamo sepeda, dua, TV tabung. Dinamo sebak ketika roda sepeda berputar, dinamo menghasilkan listrik. Dalam dinamo, konduktor bergerak dalam medan magnet, menyebabkan muatan listrik bergerak hasil dari gaya Lorentz. TV tabung, dalam TV tabung lama, elektron ditembakkan dan diarahkan menggunakan medan magnet. Medan ini membelokkan jalur elektron berdasarkan gaya Lorentz sehingga gambar bisa ditampilkan di layar. Lanjut, hukum Biot. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam suatu kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Hukum ini digunakan untuk menghitung besar dan arah medan magnet suatu titik akibat elemen arus listrik. Di sini adalah sama dengan medan magnet kecil di titik tertentu, permeabilitas vakum, kuat arus, elemen kecil dari kawat, vektor satuan dari kawat ke titik pengamatan, jarak dari elemen kawat ke titik pengamatan, produk silang. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu medan magnet sekitar kabel stop kontak. Kabel listrik saat digunakan atau dilalui arus menghasilkan medan magnet kecil di sekitarnya. Lanjut, hukum Ampere dan bahan magnet. Hukum Ampere menyatakan bahwa sirkulasi medan magnet di sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan jumlah arus listrik total yang mengalir melalui permukaan yang dibatasi oleh lintasan tersebut. Hukum Ampere, di sini ada medan magnet, elemen kecil sepanjang lintasan tertutup, permeabilitas vakum, arus listrik total yang menembus permukaan. Contoh di kehidupan sehari-hari, medan magnet di sekitar kabel. Saat arus listrik mengalir dalam kabel, terbentuk medan magnet melingkar di sekitarnya. Ini adalah fenomena langsung dari hukum Ampere. TGL induksi. Induksi adalah tegangan atau gaya gerak listrik yang muncul pada suatu penghantar karena perubahan medan magnet yang melintasinya. Ini merupakan dasar dari induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Gaya induksi. Sinyal induksi N sama dengan jumlah lilitan puparan, flux magnetik, laju perubahan flux. Tanda negatif menunjukkan arah GGL berlawanan dengan perubahan flux atau hukum Lenz. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu satu, charger nirkabel atau wireless charging. Kumparan dalam charger menciptakan medan magnet bolak-balik. Medan ini menginduksi tegangan di HP lalu mengisi daya baterai. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari tiga komponen utama. Satu, resistor, atau hambatan, induktor, dengan kumparan, menyimpan energi dalam medan magnet. Tiga, kapasitor, dengan menyimpan energi dalam medan listrik. Rangkaian RLC bisa disusun secara seri atau paralel, dan biasanya digunakan dalam sistem frekuensi dan resonansi, seperti radio dan filter sinyal. Contoh kehidupan sehari-hari yaitu radio FM atau AM. Rangkaian LSI digunakan untuk memilih atau menyaring frekuensi tertentu yang ingin ditangkap dari udara. Rangkaian beresonansi pada frekuensi stasiun radio yang diinginkan. Oke, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.